Sebelum sobat menonton video ini, boleh dong di-subscribe dulu channel Longki ID beserta aktifkan tombol loncengnya agar sobat mendapatkan update terbaru seputar video-video seru yang ada di Longki ID. Nah, oke, jika udah kita lanjut ke videonya. Halo sob, balik lagi di channel Longki ID. Nah, di video kali ini gue mau berbagi tips pada lo semua cara bikin CV menggunakan aplikasi Adobe Illustrator. Nah, sebenarnya ada banyak ya aplikasi yang bisa lo gunain untuk pembuatan CV selain Adobe Illustrator. Ada yang menggunakan Microsoft Word, ada juga yang menggunakan Adobe Photoshop, bahkan ada juga yang menggunakan beberapa website sudah menyediakan fitur penyedia layanan pembuatan CV secara online gitu. Nah, tapi kenapa di sini gue gunain Adobe Illustrator? Karena menurut gue hasil yang dihasilkan CV yang dihasilkan tersebut jauh lebih terlihat profesional dan juga menarik. Nah, tentunya hal pertama-tama yang harus lo miliki ya jelas aplikasi Adobe Illustrator-nya. Nah, untuk penggunaan Adobe Illustrator sendiri sebenarnya hampir semua spesifikasi laptop itu bisa. Jadi nanti disesuaikan aja sama Illustrator, jenis Illustrator yang akan digunakan. Misalnya laptop lu masih dengan prosesor yang rendah serta RAM-nya cuma 2 GB. Saran gue lu menggunakan Adobe Illustrator yang tipe 2018 ke bawah. Kemudian kalau RAM-nya udah 4 GB terus atau 8 GB dan prosesornya di atas Core i3, contoh Core i5, lu bisa menggunakan Adobe Illustrator terbaru. Nah, untuk pembuatan CV menggunakan Adobe Illustrator sendiri, secara basicnya ada 2 pilihan. Pertama, lu bisa menggunakan benar-benar dari awal, artinya dari kanvas kosong, lu bikin dari awal, desainnya segala macam. Atau yang kedua, menggunakan template yang udah disediain orang lain gitu. Nanti tinggal kita customisasi atau kita ubah-ubah. Nah, cenderungnya gue lebih milih option yang kedua karena ribet juga kalau bikin dari awal. Oke, cara yang pertama jelas lu buka dulu, lu harus memiliki dulu Adobe Illustrator, kemudian kita cari template yang udah ada, masuk di menu browser, di browser, kemudian kita ketik aja download template Adobe Illustrator. Nah, di sini ada banyak pilihan website yang bisa lu pilih, tapi cenderungnya gue menggunakan freepik.com. Pilih aja freepik.com. Nah, BTW freepik.com ini nggak hanya CV aja, ada banyak lah, ada file-file template dalam bentuk PSD itu file-file Photoshop, kemudian ada icon segala macam. Nah, jangan lupa di bagian kategori lisensi ini pilih yang di bagian free, kemudian ya kategorinya plus di bagian vector, karena vector itu merupakan file-file yang bisa nantinya kita ubah-ubah di Adobe Illustrator. Nah, sekarang kita masukin aja di menu search, ketik aja CV, terus enter, maka akan muncul template-template yang bisa lo gunain untuk CV nanti gitu. Nah, di sini ada banyak banget, page-nya itu sampai 26. Nah, lo pilih aja sesuai keinginan lo. Misalnya gue cari ambil satu contoh aja ya. Misalnya gue pilih yang ini deh. Misalnya nih. Terus lo klik di bagian mana yang lo mau, atau biasanya gue klik kanan dulu, open link in new tab. Terus di sini tinggal klik di bagian download. Nah, di sini ada 2 option, bisa premium download ataupun free download. Nah, untuk yang kalau seandainya lu buka freepik tanpa login, biasanya itu maksimal cuman 5 kali download file. Setelah di atas 5 itu nanti lu diharusin untuk login atau bikin account. Nanti login aja pilih dengan akun Gmail gitu. Dan itu gratis juga, nggak ada bayar-bayarnya. Oke, kembali lagi klik di bagian menu download, terus download option, pilih aja yang free download, maka otomatis akan proses downloading, klik start download, kita tunggu sampai selesai. Kalau udah, kurang lebih hasilnya itu dalam bentuk file RAR, ntar buka aja, open. Nah, di sini ada banyak nih, ada fontnya. Nah, di sini misalnya lu bener-bener mau ngikutin template-nya dia, maka masuk fontnya ya lu download juga fontnya. Misalnya fontnya ini lu cari dulu di laptop lu kalau seandainya di laptop lu nggak ada font ini gitu. Oke, tapi gue nggak mau pakai font yang itu, gue mau pakai font yang udah ada aja di laptop gue. Terus gue pilih atas, langkah selanjutnya yang dilakuin, pilih file yang nantinya bisa kita bikin CV-nya. Nah, di sini kan ada 4 file AI nih. Nah, biasanya gue pilih yang paling gede aja size-nya, biasanya itu paling lengkap, nggak ada miss-nya nanti. Oke, klik 2 kali, maka otomatis masuk ke Adobe Illustrator. Nah, kenapa ada pemberitahuan missing font? Karena tadi ini berarti font-font yang udah ada dalam template ini, tapi itu nggak ada di laptop gue itu. Artinya mereka nggak bisa membuka. Nah, caranya ada 2. Tadi gue download dulu font-font yang dikasih tahu tersebut, atau ya udah gue hapus
gue pakai aja font-font yang gue miliki aja gitu, dan gue milih ya udahlah pakai font yang ada aja. Oke, gue close bagian ini. Nah di sini untuk mendrag seperti ini lembaran kerjanya, caranya adalah lu klik di bagian spasi di keyboard, terus klik aja di mouse, tahan, nah lu geser-geser deh. Nah sedangkan untuk memperbesar atau memperkecil lembaran kerja di Adobe Illustrator caranya ada dua, bisa langsung ke bagian ini, pilih aja presentasi yang lo mau, misalnya 150 atau 100, atau cara simpelnya itu dengan shortcut keyboard, klik CTRL, tahan, klik plus untuk memperbesar, atau klik minus untuk memperkecil. Oke. Nah di sini kita mulai deh. Gue contohin yang ini aja ya. Gue contohin yang ini, misalnya gue merubah namanya itu misalnya oke. Nah bagian pertama itu gini. Ini kan masih belum bisa dirubah apa-apa nih. Dalam artian dia masih menyatu semuanya gitu. Nah caranya kita harus pisahin dulu satu-satu. Lu klik aja di bagian mana aja, terus klik kanan, pilih ungroup. Nah sekarang yang name sama job positionnya kan udah misah sendiri nih, tapi masih ke satu A2 ini. Nah kita lakukan hal yang sama, klik di bagian ini, klik kanan, pilih ungroup, maka dia otomatis akan kepisah satu. Oke, gue rubah namanya. Cara ngerubah nama bisa langsung klik 2 kali di bagian name surname-nya itu, atau lu klik di bagian type tool plus klik di bagian tulisan mana yang mau lo edit, atau 2 kali, klik 2 kali juga bisa, klik 2 kali, oke otomatis. Misalnya namanya itu Muhammad Arifin, Muhammad Toha deh, Muhammad Toha. Terus gue mau rubah fontnya itu jadi misalnya days regular. Terus gue mau ukuran fontnya itu jadi 38. Oke udah. Terus job positionnya misalnya mahasiswa. Mahasiswa. Kecilan aja deh. Terus terus gue rubah juga fontnya jadi days. Nah, udah. Terus about me-nya isinya gue mau berubah. Nah, ini kan masih nyatu semua nih. Ini masih nyatu nih kan. Oke, kita lakukan hal yang sama seperti di awal. Kita pisahin dulu. Klik di bagian yang lo mau pisahin tersebut. Kemudian klik kanan, pilih ungroup. Nah, otomatis dia akan berubah. Misalnya gue pakai bahasa Indonesia aja deh, about me-nya gue rubah menjadi tentang saya. Klik 2 kali di bagian about me, tentang saya misalnya, tentang saya. Terus lu ubah ininya, tinggal klik 2 kali juga bisa, atau langsung dari type tool, terus klik di sini juga bisa. Gitu, oke. Nah, terus di menu kontak ini masih nyatu, gue pisahin lagi. Terus ini masih nyatu, gue pisahin dulu satu-satu. Nah, terus gue mau jaraknya nih, ini jaraknya terlalu dekat. Ya udah, gue pisahin. Nah, untuk misahinnya, kalau lu narik bebas kan ini bisa kegeser nih, dalam artian gak lurus lagi. Cara agar lurusnya adalah lu klik, tahan, kemudian klik di bagian keyboard itu, bagian shift, tahan, maka lu geser ke atas atau ke bawah, maka otomatis dia akan lurus gitu. Contoh, nah seperti ini. Nah dia akan lurus. Oke, udah. Terus yang hal lainnya sama, lu tinggal rubah-rubah aja. Terus contohnya, aduh ikonnya jelek nih, gue mau icon yang lain deh. Maksudnya yang gambar suratnya, terus lokasi atau Facebook, Twitternya jelek. Nah, lu tinggal masuk di bagian free pick tadi, klik aja misalnya Facebook icon, misalnya lu mau Facebook icon gitu. Facebook icon, terus wait lagi proses. Nah, ini kan ada nih social media icon. Oke, gue mau pakai icon yang ini deh. Nah, atau gue mau gunain yang kayak gini aja deh. Nah, lu tinggal klik, terus masuk download free. Kita tunggu sampai proses downloadnya selesai. Kalau udah, kita langsung buka aja file ya. Ini sama ya, seperti cara-cara yang di awal. Pilih aja di bagian file AI-nya, klik 2 kali,
maka otomatis langsung ngebuka. Nah ini filenya. Oke, nah ini kan masih maksudnya masih gabung ya, masih nyatu kan. Sama seperti awal, kita pisahin dulu, ungroupin dulu. Nah ini backgroundnya kita buang aja, nyusahin. Nah ini masih gabung, terus kita pisahin lagi, masih menyatu, kita pisahin dulu. Oke, nah sekarang gue mau menggunakan ini aja deh, misalnya ya. Gue menggunakan ini aja, kalau sama YouTube. Oke, cara untuk ini ke lembaran kerja CV kita tadi adalah dua cara. Lu bisa copy paste dengan cara Ctrl C, kemudian Ctrl F di sini, atau klik, tahan, masuk ke bagian kerja CV-nya, terus lepas. Oke. Nah, otomatis dia akan sini. Nah, kalau masih gede ukurannya, lu tinggal kecilin aja. Nah, tips dari gue untuk ngecilin apapun yang ada di Microsoft untuk Adobe Illustrator, kalau seandainya butuh biar nggak aneh hasilnya, caranya kan ini seharusnya bisa kayak gini langsung aja, tapi anehnya nanti takutnya gepeng hasilnya atau nggak bagus gitu. Nah, caranya adalah tekan tombol Shift plus Alt sambil ditahan. Nah, sambil dikecilin ukurannya, maka dia ukuran perbesaran dan perkecilnya akan lebih proporsional gitu. Oke, misalnya segini cukup. Terus misalnya itu gue masukin di bagian yang ini. Misalnya ini gue hapus dulu. Gue masukin ini itu di sini misalnya. Oke, nah sekarang tinggal berubah nih nama-namanya. Gue gedein. Jangan lupa gedein itu bisa dengan shortcut keyboard, pencet tombol Ctrl, ditahan, plus untuk memperbesar, minus untuk memperkecil. Nah ini bisa gue rubah nih, klik 2 kali. Nah karena ini bukan nama, maksudnya karena ini, nah lo harus bedain ya mana yang dalam bentuk tulisan. Kalau tulisan tuh kayak gini, dalam artian misal nih tentang, kalau lo klik 2 kali otomatis akan ada lo bisa ngeditnya gitu, bisa ngerubah. Nah kalau ini misalnya your name, kita ungroupin dulu misalnya. Nah ini kalau lo klik 2 kali otomatis dia bukan nama gitu, dia udah jadi vektor, jadi M-nya itu bisa lo keluarin kemana-mana. Maka caranya adalah ya udah lo hapusin aja ininya, lo bikin pakai tulisan yang baru. Caranya klik di bagian type tool, terus kerja di sini, kecilin dulu 38, gedein banget. Kalau masih gede banget, 14 deh, 14 masih gede. Misalnya berapa ya, 7. Oke dah 7. Misalnya namanya siapa gitu, misalnya Jakarta, misalnya @BKI Jakarta. Oke, dan begitu seterusnya. Jadi ini masih nyatu, lo klik, pisahin dulu, ungroup, terus hapus di bagian ininya karena ini bukan dalam bentuk tulisan. Oke, terus di bagian type tool, klik di bagian di mana areanya. Oke, nah kira-kira begitu. Oke, terus selanjutnya misalnya lagi, misalnya oke, gue nggak mau nih yang ini, gue cuma maunya ini aja. Ya udah lo tinggal hapusin aja. Oke. Terus langkah terakhir itu adalah masukin foto. Nah cara masukin foto, pilih dulu foto yang mau lu masukin. Ada 2 cara, bisa dengan langsung ke menu file plus pilih open, atau cari folder fotonya. Misalnya ini foto yang pengen gunain, klik, tahan, masuk ke bagian, masih ditahan ya, masuk ke bagian Adobe Illustrator, lepas. Oke. Nah sekarang kan ini itu fotonya harus kita buletin doang kan, buletin juga. Nah kalau kita giniin masih dalam bentuk persegi. Nah caranya lo bikin buletan dulu. Di sini untuk mau bikin buletan segitiga, persegi panjang atau persegi, itu di bagian yang ini, ellipse, di bagian di bawah type tool. Nah ellipse tool itu berarti bulat. Nah kalau lo klik kanan maka ada pilihan option yang lain, ada rectangle tool,
ada polygon tool, ada restyle. Misalnya kalau mau bentuk persegi, ya udah persegi gitu, bisa lebih panjang. Oke, karena gue mau bikin bulat, lu di sini klik kanan, jangan klik kiri ya. Kalau klik kiri berarti lu pilih di bagian yang kayak gini gitu. Kalau klik kanan ada option yang lain. Nah, pilih ellipse tool, kita bikin bulat lingkaran. Nah, sekali lagi untuk bikin lingkaran yang maksudnya itu proporsional, kalau lu bikinnya langsung kayak gini bisa gepeng atau apapun, hasilnya bisa jelek lah. Nah, caranya agar proporsional, lu tekan tombol shift plus alt secara bersamaan, tahan, kemudian baru deh bikin bulatan. Oke, udah jadi. Kita sesuaiin ukuran bulatannya dengan ukuran yang ada di lingkaran yang di template ini. Oke, masih kelihatan gede, kita kecilin lagi. Oke, kira-kira udah segini ya. Nah, terus lingkarannya anggap lingkaran ini sebagai bagian daripada potongan, nantinya hasil potongannya. Nah, ini gue kecilin dulu fotonya. Oke, nah gue mau kurang lebih segini. Oke, nah caranya lu klik di bagian fotonya, foto awalnya, tekan tombol shift di keyboard, tahan, terus klik di bagian bulatannya. Oke, terus kita pilih di menu objek, kemudian pilih di bagian clip mask, pilih di bagian make, maka otomatis akan menjadi bulat. Oke, terus ya udah pindahin aja ke bagian lingkaran yang tadi, template tadi. Oke, jadi deh kira-kira begitu ya. Nah, sebenarnya masih banyak lagi hal yang bisa lo lakuin. Intinya lu eksplorasi aja. Oke, kalau anggap ini udah jadi nih, terus gimana caranya untuk save as? Nah, kalau lu klik di bagian save as, itu artinya lu menyimpan file projectnya gitu, atau lembaran kerjanya. Kalau mau jadiin ini sebagai gambar, maka caranya adalah klik di menu file, pilih di bagian ekspor, pilih ekspor as, jangan ekspor for screen, ekspor as, terus pilih di file mana hasil itu akan disimpan. Contohnya gue mau di dokumen. Kemudian misalnya gue bikin file name-nya itu jadi. Kemudian save as type-nya itu jenis yang mau dipilih nanti. Misalnya gue pilih JPG atau PNG aja deh. PNG. Jangan lupa klik di bagian nih. Kalau use artboard itu artinya yang disimpan nanti itu hanya di bagian yang pinggiran hitam ini. Artinya di luar-luar pinggiran hitam nggak bakal ke save gitu. Nah, gue kayaknya pilih di bagian use output aja, karena gue nggak mau yang ini ikut juga kesimpan. Kemudian pilih export. Nah, ada resolution option. Ini semakin gede resolusi yang lu pilih, maka semakin gede juga hasil size daripada file tersebut. Nah, tapi biasanya kalau PNG itu nggak terlalu gede-gede banget sih. Jadi ya nggak apa-apa lah, pilih yang paling tinggi, yang high. Oke, terus back color-nya bebas putih, klik OK, udah. Tunggu hasilnya selesai. Sekarang kita lihat hasilnya. Oke, bentar, ini masih proses. Nah, maka akan jadi hasilnya. Ini size daripada file itu 900 KB, nggak terlalu gede. Sekarang kita lihat hasilnya kira-kira gimana. Open with. Nah, jadi kira-kira begini hasilnya. Oke, dan ini udah siap untuk lu gunain gitu. Oke deh, kira-kira itu aja tips gua pada video kali ini. Semoga bermanfaat, dan intinya lu eksperimen aja dengan Adobe Illustrator yang udah gue bagiin caranya tadi tersebut.